bagaimana bentuk-bentuk penelitian yang ada di MR, bagaimana struktur dari penelitian-penelitian yang ada selama ini, baik itu dilihat dari tingkat penerapan teknologi sampai bahan kajian. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana mencari data, merancang riset, mengumpulkan data sampai mengolah data. Ya, nanti sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat proposal penelitian secara praktis. Next. Nah, ya. Jadi learning objektif kita dengan kuliah terakhir ini adalah kita ingin kalian mampu membuat sebuah proposal penelitian yang relevan terhadap tujuan-tujuan praktis kalian. Tujuan-tujuan praktis kalian dalam hal ini yang terpenting adalah untuk tugas akhir. Jadi kalau nanti kalian mau membuat tugas akhir, sebelum kalian bekerja dengan tugas akhir itu, kalian harus membuat sebuah riset proposal riset, proposal penelitian. Sekarang kita akan mempelajari teknik bagaimana sih struktur dari proposal penelitian itu, apa-apa aja yang harus dimasukkan, dan bagaimana cara membuat proposal riset yang baik. Next. Halaman 3. Ya, nah sekarang untuk apa sih kita melakukan penulisan proposal penelitian? Kenapa? Atau untuk apa tujuannya proposal penelitian itu dibuat? Ada dua tujuan utama pembuatan proposal penelitian. Yang pertama itu adalah membuktikan bahwa kalian, tadi slide 4 ya? Slide 3 sekarang, Pak. Oke, sekarang slide 3 ya. Oke. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu apa itu riset proposal. Kemudian untuk apa kita menuliskan riset proposal. Bagaimana sih kriteria-kriteria riset proposal yang baik, yang berhasil mencapai tujuannya. Kemudian riset-riset proposal khusus untuk mahasiswa MR yang seperti apa, yang betul-betul spesifik untuk kita. Dan terakhir, bagaimana menulis riset proposal untuk tugas akhir. Next, halaman 4. Nah, jadi apa itu riset proposal? Proposal riset itu apa sih? Definisinya itu adalah sebuah tulisan yang singkat dan padat mengenai penelitian yang sedang kalian usulkan. Jadi ceritanya kalian sedang mengusulkan sebuah penelitian, kalian tulislah deskripsi yang singkat dan padat mengenai riset yang mau dipropos itu. Nah, jadi dengan demikian tulisan itu harus berisi isu-isu pusat, central issues, atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin kalian jawab. Jadi dengan demikian orang tahu kalian tuh mau mengerjakan apa sih, namanya juga proposal kan, usulan. Apa sih yang mau kalian usulkan? Nah, siapa yang biasanya membuat proposal riset ini? Macam-macam. Tapi yang paling umum, riset proposal ini dibuat, namanya juga proposal penelitian. Yang membuat itu pada umumnya adalah peneliti. Peneliti-peneliti di lembaga-lembaga penelitian, dosen-dosen. Mereka membuat proposal itu. Untuk apa sih mereka membuat itu? Jelas saja tujuannya yang utama adalah mendapat dana, mendapat pembiayaan, mendapat support finansial untuk melakukan penelitian itu. Karena kadang-kadang penelitian itu adalah sesuatu yang harganya mahal. Contohnya sekarang untuk mengatasi problem COVID-19, orang-orang pasti peneliti-peneliti di bidang biologi molekuler akan banyak melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan mencari vaksin, menemukan vaksin untuk COVID-19, menemukan obat yang bisa meremediasi penyakit tersebut, dan itu membutuhkan dana yang besar. Dan tentu saja untuk membuat dana itu mereka harus, untuk bisa mendukung penelitian itu, mereka harus membuat proposal kepada orang yang bisa mendanai. Siapa itu? Pemerintah,
lembaga-lembaga donor, atau perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai interest di bidang tersebut. Nah, itulah yang pertama ya, researcher untuk melakukan permohonan dana. Yang kedua misalnya adalah pelamar ke program-program pasca sarjana, graduate student. Ya, misalnya kalau kalian mau melamar di tingkat PhD, doktor ya. Selain kalian mengisi formulir pendaftaran, kalian juga harus melampirkan riset proposal penelitian yang nanti akan dijadikan bahan evaluasi bagi komite penerimaan mahasiswa baru. Nah, dari situ akan muncullah keputusan menerima atau menolak lamaran seorang calon mahasiswa pasca sarjana tersebut. Nah, yang terakhir adalah final year university student, jadi mahasiswa tingkat akhir, seperti kalian. Nanti, tahun depan kan kalian sudah jadi mahasiswa tingkat akhir, atau yang sekarang angkatan 16 yang sudah mau lulus, nah, mereka sudah pernah melakukan pengajuan proposal penelitian. Tujuannya untuk apa? Untuk approval, untuk supaya proposal mereka itu disetujui dan bisa mereka kerjakan untuk menjadi tugas akhir. Nah, untuk tujuan terakhir inilah yang khususnya kita akan pelajari pada kesempatan ini. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana kalian membuat proposal tugas akhir. Next. Halaman 5. Halaman 5, Bu. Halaman 5 itu. Halaman 5. Nah, oke. Nah, sekarang kenapa kita harus menulis proposal? Atau ngapain sih kita nulis riset proposal? Jawabannya jelas, karena tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kita mempunyai metodologi yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai cara dan metodologi yang jelas. Artinya, kita menulis riset proposal itu adalah membuktikan bahwa kita mempunyai rencana untuk melaksanakan proyek penelitian itu dengan baik. Kita tahu kita mau kemana. Yang kedua adalah meyakinkan pembaca tentang nilai dari proposal penelitian yang kalian ajukan itu. Jadi orang tahu bahwa yang kalian ajukan itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang menarik, dan perlu dilakukan. Nah, sehingga dengan demikian, kalian bisa berharap bagi orang yang diusulkan, untuk ya orang yang kepada siapa kalian mengusulkan penelitian itu, mereka bisa memberikan kalian approval. Contohnya, proposal tugas akhir, komitenya itu bisa menyetujui, oke, kalian boleh mengerjakan tugas akhir ini. Atau kalian mengharapkan diterima, oh ya, ini mahasiswa ini calon S2 atau S3 ini kami terima sebagai mahasiswa karena dia mempunyai rencana penelitian yang jelas nanti untuk tesis atau disertasi. Kemudian kalian bisa mengharapkan dapat dana. Kalau misalnya penelitian itu adalah penelitian yang hebat dan membutuhkan biaya besar, mahal, nah, jadi kalian bisa mendapatkan bantuan pendanaan dari mereka karena mereka tertarik dengan nilai dari proyek yang kalian berikan tadi, manfaatnya kelihatan. Jadi untuk itulah kalian perlu menuliskan proposal yang baik dan benar. Lanjut, halaman 6. Nah, bagaimana sih kita menulis riset proposal yang bagus itu? Atau proposal yang bagus itu harusnya berisi seperti apa saja sih? Ini diantaranya adalah hal-hal yang penting kalian ketahui terkait isi dari riset proposal yang bagus. Jadi, riset proposal yang bagus itu harus berisikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah clear idea, jadi ide yang jelas tentang apa yang ingin kalian teliti. Kalian ini mau meneliti apa sih? Di bidang apa sih? Seperti apa sih yang kalian mau teliti? Kemudian kalian harus menunjukkan bahwa
topik yang kalian buat itu harus relevan dengan skema yang ditawarkan. Misalnya ada call for proposal atau undangan untuk menulis proposal di bidang pengatasan masalah COVID-19. Ya tentu saja kalian harus mengisi proposal itu dengan hal-hal yang berbau pengatasan masalah COVID-19. Misalnya bagaimana menemukan serum antivirus, bagaimana menemukan obat, atau bagaimana alat-alat yang bisa diciptakan untuk menangani pasien di rumah sakit, hal-hal apa yang bisa dibangun, dibuat, produk-produk apa yang bisa diciptakan untuk membuat APD, alat pelindung diri yang ergonomis, hal-hal begitu kan, karena itu adalah terkait dengan COVID-19. Tapi kalau kalian membuat proposal tentang hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan COVID-19, tentu saja proposal kalian itu tidak akan diterima. Kalau tujuannya pendanaan, ya pasti tidak akan didanai. Nah, begitu pula misalnya kalian mau membuat proposal tugas akhir manajemen rekayasa. Tentu saja harus ada relevansinya dengan BKMR. Ya kan? BKMR itu kan kalian sudah tahu tuh, ada berapa BKMR? Ada 5 ya? Atau 6? Lupa. Atau 8. 8 ya kan? BK1 sampai BK8. Kalau kalian bikin proposal yang tidak ada hubungannya dengan BKMR, ya tidak akan diterima proposal kalian sebagai tugas akhir. Artinya harus ada strong relevance to the scheme you are proposing. Kemudian harus menunjukkan kecukupan pemahaman kalian terhadap topik. Artinya orang yang mengevaluasi proposal itu harus yakin bahwa orang yang menulis proposal ini paham tentang topik yang dia buat. Contoh, kalian ingin membuat proposal menemukan vaksin COVID-19. Terus kalian nggak memperlihatkan bahwa kalian tuh paham. Apa itu COVID-19 saja nggak tahu. Apa itu vaksin juga nggak tahu. Kira-kira itu vaksin itu diciptakan seperti apa supaya bisa menangkal masuknya virus ke dalam tubuh juga kalian nggak tahu. Karena kalian tidak mempunyai basic pengetahuan, ya pasti nggak lolos. Sama misalnya kalian membuat proposal TA, proposal tugas akhir. Nah, proposal tugas akhir kalian itu kalian buat tanpa mengetengahkan dasar-dasar teori yang mendukung. Orang nggak tahu, yakin nggak sih anak ini bisa ini ngerjakan topik tentang ini. Misalnya topiknya tentang perancangan alat pelindung diri yang ergonomis untuk orang-orang di pasar tradisional. Nah, tapi apa artinya ergonomi aja kalian tidak sebutkan di situ. Faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam ergonomi kalian tidak tuliskan di situ. Kalau mau merancang produk itu harus ada riset kebutuhan needs analysis, kalian nggak buat di situ. Artinya tim seleksi nanti meragukan ini. Ini jangan-jangan anak-anak ini yang buat proposal ini ngopi dari mana ini, sementara dia sendiri tidak tahu. Nah, itu tidak bisa. Jadi, proposal penelitian itu harus menunjukkan bahwa kalian itu mempunyai kecukupan pemahaman mengenai topiknya, mulai dari latar belakangnya, metodologinya, cara mengerjakannya, bagaimana semuanya harus tertuang dengan bagus di proposal itu supaya itu bisa diterima oleh tim seleksi. Nah, yang terakhir, proposal riset itu harus menunjukkan visibility, menunjukkan bahwa itu layak untuk dilaksanakan baik secara waktu maupun sumber daya. Di situ kalian harus bisa tulis misalnya proposal perancangan alat pelindung diri untuk pasar tradisional. Artinya di situ harus kalian tuliskan sumber-sumbernya untuk ini adalah apa. Kalian harus membuat wawancara kepada user sekian minggu. Kalian harus menerjemahkan hasil wawancara dengan user itu dalam bentuk quality function deployment 2 minggu. Kalian akan membuat spesifikasi 2 minggu. Kalian mau mencari bahan-bahan untuk prototype 1 minggu. Kalian mengolah bahan tersebut, manufacturing prototype 3 minggu sampai selesai. Itu harus ditulis sehingga orang tahu, total waktu yang dibutuhkan untuk merancang alat pelindung diri untuk orang-orang di pasar ini butuh waktu
5 bulan. Kemudian akan dicek, kita punya waktu untuk tugas akhir itu berapa? 6 bulan. Oh, ini 5 bulan. Oke, masih masuk. Bisa diterima. Nah, itu semua harus ditulis. Ya. Harus ditulis. Kalau itu tidak ditulis, orang tidak akan tahu bahwa kalian mampu mengerjakan itu dengan baik. Lanjut, Bu. Halaman 7. Halaman 7. Bentar ya, Pak. Nah, sekarang halaman 7. Ya. Kalau kalian mahasiswa manajemen rekayasa, di manakah kalian akan membutuhkan menulis proposal penelitian? Setidaknya ada 2 hal atau 2 kali kalian membutuhkan hal ini. Yang pertama ketika KP. Pada saat KP, kalian diharapkan menulis laporan KP pada akhirnya. Nah, di salah satu bab di laporan KP itu, bab terakhir yang saya tahu, itu ada bab yang namanya topik khusus. Nah, ini Bu Bene adalah dosen pengampu KP. Nah, tentu saja nanti kalian bisa langsung nanya sama Bu Bene bagaimana sih untuk membuat topik khusus tadi. Tapi yang saya tahu, topik khusus itu berisikan sebuah penelitian kecil, ya. Kecil saja, nggak usah besar-besar. Yang penting di situ kalian bisa tunjukkan bahwa kalian itu mempunyai pengetahuan tentang suatu permasalahan dan mampu sedikit banyak menjawab permasalahan itu dengan metodologi-metodologi yang kita pelajari di manajemen rekayasa. Kemudian yang kedua adalah, yang terutama adalah ketika kalian ingin atau akan KRS tugas akhir, TA. Ini yang angkatan 16 beberapa tentu saja sudah melewati proses ini ya. Nah, angkatan 16 sudah melewati ini sebenarnya. Jadi sebelum mereka ngisi KRS TA, mereka itu harus sudah disetujui dulu riset proposal TA-nya, proposal penelitiannya. Nah, jadi di sini biasanya selama bulan Desember itu adalah waktu bagi mahasiswa tingkat akhir seperti kalian nanti, Desember tahun ini, tahun 2020, untuk menulis proposal riset yang akan diseminarkan dalam sebuah seminar proposal atau sempro, seminar proposal untuk memutuskan apakah kalian layak atau tidak untuk mengerjakan proposal tersebut dalam mata kuliah tugas akhir. Next, 8. Nah, jadi bagaimana caranya menulis proposal riset untuk tugas akhir di AMR? Yang pasti, secara prerequisite atau prasyaratnya, kalian harus mengerti 4 hal ini. Yang pertama, kalian harus paham tujuan dan batasan yang diharapkan dari kalian dalam melakukan tugas akhir. Tujuannya nanti kalian bisa baca di buku buku pedoman tugas akhir. Kurang lebih tujuannya itu adalah membuktikan atau mendemonstrasikan bahwa kalian sudah mengerti tubuh pengetahuan manajemen rekayasa dan dapat mengaplikasikan metodologi-metodologi dalam tubuh pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Nah, caranya supaya kalian bisa melakukan itu dengan baik, pertama kalian harus membaca dulu tugas-tugas akhir yang sudah lewat. Kalian masih beruntung karena sudah ada setidaknya 3 angkatan yang sudah selesai mengerjakan tugas akhir ketika kalian membuat proposal tersebut. 14, 15, dan 16. Nah, jadi dengan membaca tugas-tugas akhir itu kalian bisa mengetahui kira-kira arah TA-TA ini kemana. Sebenarnya secara sederhana kalian sudah mulai mengerjakan itu pada saat kalian memulai kuliah ini di minggu pertama kan. Karena minggu pertama tugas kalian adalah membaca TA-TA dan memetakannya terhadap BK-BK kita. TA ini BK mana, TA ini BK mana, kemudian TKT-nya juga kalian sudah tahu, tingkat kesiapterapan teknologinya sudah tahu. Jadi dengan belajar Medpen ini, kurang lebih kalian akan paham, oh arah TAMR itu ke arah sini, minat saya ke arah sini, jadi kalian sudah bisa membayangkan lah ya, kira-kira kalian itu membutuhkan atau kalian itu akan seperti apa ininya topik yang akan kalian garap. Yang ketiga, ya kalian ikutilah format
penulisan TA. Sama seperti yang saya bilang tadi, karena kalian sudah angkatan keempat, ya, tentu saja sudah banyak nih format-format proposal TA yang sudah bisa kalian baca dan ikuti, mana yang bagus, mana yang menarik, mana yang enak diikuti dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah singkat dan padat, jelas, singkat, padat, jelas. Jadi jangan bertele-tele, yang penting orang tahu kalian tuh mau ngerjakan apa, judulnya apa, tujuannya apa, luarannya apa, caranya bagaimana, dan apakah kalian apa yang sudah kalian tahu tentang itu. Disitulah kurang lebih inti dari metodologi. Lanjut halaman 10. Halaman 10. Nah, inilah isi halaman 9, sorry. 9 ya. Inilah isi dari proposal penelitian. Kurang lebih 1 2 3 4 5 bab inilah isinya. Seperti biasa, dimulai dari pengantar, introduction, kemudian review literatur, kemudian kerangka metodologi, keempat, luaran yang diharapkan, kelima, kerangka waktu atau jadwal. Mari kita kupas satu persatu konten dari proposal riset tersebut. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini yang perlu dijelaskan itu adalah latar belakang dan permasalahan dari penelitian tersebut. Penelitian apa sih yang ingin kalian lakukan? Kenapa penelitian ini perlu dilakukan? Atau kenapa ini menarik untuk dilakukan? Atau masalah apa yang ada dalam hal ini? Misalnya tadi, mendesain alat pelindung diri bagi orang-orang di pasar tradisional. Background-nya apa? Tentu saja background-nya adalah adanya wabah COVID-19. Problemnya apa? Problemnya adalah orang-orang di pasar tradisional itu adalah orang-orang yang rentan terpapar atau tertular virus corona. Kan ini dua hal yang penting, dua hal yang aktual dan penting. Aktual karena memang terjadi pada saat ini dan memang belum terselesaikan. Penting karena apa? Ini menyangkut nyawa manusia. Nah, dari dua hal ini, inilah yang kalian coba paparkan dengan data-data yang meyakinkan. Misalnya kalian bilang, ada virus corona, ya tentu saja kalian harus tampilkan data-data yang terkait dengan virus corona ini. Apa itu virus corona? Apa dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus corona ini, menyebarnya wabah COVID-19. Dukunglah itu dengan data. Data apa? Oh ya, data keterpaparan orang seluruh dunia. Misalnya di negara-negara mana, negara Amerika yang sudah kena positif virus 1 juta orang. Inggris berapa ratus ribu orang, Italia berapa ratus ribu orang, Indonesia 12.000. Kemudian masuk lagi secara lebih detail, Sumatera Utara ada sekian ratus orang ini positif. Kemudian ODP, PDP di masing-masing kabupaten sampai kabupaten misalnya Tobasa orang dalam pemantauan, sekian belas orang positif, 1 orang, ya kan? Jadi orang yakin, oh iya banyak juga ternyata gitu. Nah, lalu kemudian pasar tradisional, kalian jelaskan apa itu pasar tradisional, pasar di mana orang pembeli dan penjual itu berinteraksi dan kemudian interaksinya itu biasanya face to face, jarak dekat, tidak ada penghalang, bla bla bla. Akibatnya apa terhadap virus corona tadi? Oh, ini bisa menyebar dengan cepat karena virus corona bisa menyebar lewat droplet dan sebagainya. Kan gitu. Jadi dengan demikian orang tahu bahwa ini betul-betul aktual, betul-betul penting, dan betul-betul menarik. Nah, gitu ya. Baru sekarang research question. Jadi pertanyaan penelitiannya itu ditulis. Hal apa sih yang ingin kalian teliti, ingin kalian bahas? Nah, misalnya kalian tulislah, penelitian ini ingin merumuskan atau mendeskripsikan ya, atau merancang sebuah
alat pelindung diri yang praktis dan misalnya terjangkau secara biaya untuk orang-orang di pasar tradisional. Gitu. Itulah research question. Significance of the study adalah kalian kasih tahu kenapa ini penting, apa sih pentingnya kita membuat desain alat pelindung diri untuk orang-orang di pasar. Nah, tulis kenapa? Oh, karena pertama orang di pasar itu adalah orang-orang yang rentan. Yang kedua jumlah mereka banyak, karena sekali tertular satu bisa menular ke yang lainnya. Nah, kemudian mereka intensif kegiatannya dari hari ke hari, setiap hari, ya, Senin sampai Minggu dan seterusnya. Nah, ini pertama, ini baru bagian introduction, pendahuluan. Sekarang bagaimana cara kalian itu mengidentifikasi hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, mulai dari research background, research question, sampai significance of the study? Oh, belum. Masih nomor 10, masih halaman 10. Nah, how to identify. Nah, pertama, itu harus berbasis literatur. Artinya semua data dan fakta itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan basis literatur yang sahih, yang valid. Artinya apa? Kalian harus bisa banyak membaca. Baca apa? Ya pertama baca hal-hal yang terkait dengan yang ingin kalian kerjakan tadi. Kemudian itu harus berfokus pada gap atau puzzle atau question. Artinya namanya riset itu sesuatu harus di situ ada unsur ketidaktahuan yang ingin dijawab. Unsur ketidaktahuan yang ingin dibahas lewat sebuah metodologi. Oleh karena itulah makanya already known answer is not worth pursuing. Artinya kalau sudah jelas jawabannya ya nggak perlu dibuat riset, nggak perlu dibuat riset proposal karena sudah pasti tidak disetujui karena jawabannya sudah jelas. Nah, kemudian ya artinya ada research question di dalamnya. Kalau namanya ada research question berarti ada kata tanya di situ. Apa, bagaimana, berapa banyak, ya kan, sampai kapan, apakah mungkin, bisakah kita begini, bisa dan sebagainya. Harus ada pertanyaan yang mau dijawab dengan riset tersebut. Itulah isi dari bagian pertama. Next. Nah, yang kedua, riset proposal riset itu harus memuat literatur review. Kalau kalian baca riset proposal itu, di situ pasti ada sebuah aktivitas mereview literatur, yaitu sebuah aktivitas untuk mempelajari studi-studi yang sudah lewat dan yang terbaru tentang hal yang ingin kalian riset tadi. Kemudian di situ akan dibahas status dari topik yang ada saat ini. Misalkan tadi topik tentang perancangan alat pelindung diri untuk orang di pasar. Current status. Current status itu harus dijelaskan. Sudah pernah nggak sih ada orang melakukan hal yang mirip? Misalnya, lewat sebuah metodologi perancangan, pernah ada seorang peneliti di sana yang membuat tirai pembatas antara penjual dan pembeli di pasar tradisional untuk sayur-sayuran. Bentuknya seperti ini, bahannya seperti ini, desainnya seperti ini. Kelemahannya adalah ini, karena dia sifatnya kaku, itu hanya mika, sehingga orang sulit bergerak. Nah, ditulis kelemahannya seperti ini. Kemudian pernah lagi ada orang lain merancang yang dalam bentuk seperti jaket pengaman yang seperti bahannya menggunakan jaket jas hujan. Kelemahannya adalah panas, tidak nyaman dan sebagainya. Ditulis. Jadi seperti yang kalian baca di sini, emphasize on recent finding of other studies. Jadi penemuan-penemuan terbaru dari penelitian lain itu harus ditulis di situ. Jadi apakah ada gap, apakah ada kontradiksi, apakah ada debat di dalamnya, apakah ada kelemahan, dan trennya bagaimana. Tahun lalu bikin apa, tahun ini bikin apa, dari situ kan kita bisa lihat pola trennya. Kalau ada model teoritisnya seperti apa juga dibuat. Kalian membuat
model teoritis dalam pembuatan alat pelindung diri. Oh, ada yang membuat bahwa harusnya alat pelindung diri itu adalah sepersekian dari berat badan. Nah, itu cantumkan juga. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, kita harus memaparkan metodologinya. Artinya, how you are going to do this. Bagaimana caramu? Step by step. Disinilah kalian harus memasukkan research desainnya bagaimana, model dan hipotesisnya bagaimana, seperti yang tadi minggu lalu kalian kerjakan itu kan, buatlah model misalnya regresi. Kalau model regresi, kalian buatlah persamaan matematisnya, regresinya apa, linear kah, kuadratik kah, logaritmik kah, macam-macam, buatlah kayak gitu. Terus rencana pengumpulan data ini kamu kumpulkan di mana, dari siapa, misalnya kalian ingin mengumpulkan data antropometri, ukuran badan manusia untuk mendesain alat pelindung diri anti COVID untuk orang di pasar yang praktis, ringan, dan murah. Nah, gitu. Berapa orang yang mau kalian ukur? Sampelnya dari mana saja? Pakai apa mengukur antropometrinya? Meteran kah? Atau antropometer kah? Atau apa? Harus ditulis. Kemudian instrumen-instrumen riset. Kalau kalian mau pakai kuesioner misalnya, kuesionernya itu isinya apa, yang ditanya apa saja, cara ngisinya, cara jawabnya bagaimana, dan sebagainya. Lalu tekniknya, bagaimana cara menganalisis data itu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau at least hasil yang mau dibahas. Nah, itu harus kalian buat semua dalam bagian ketiga, yaitu metodologi. Lanjut, halaman 13. Nah, berikutnya bagian yang cukup penting, yang justru ini jadi pertimbangan paling penting bagi analis untuk mengevaluasi apakah proposal ini layak atau tidak, adalah luaran yang diharapkan. Luarannya apa? Jadi di bagian ini panelis akan mengevaluasi kalian ini capek-capek ngerjakan riset ini dengan tujuan menghasilkan apa sih? Apa yang ingin kalian hasilkan? Contoh kasus yang tadi saya sebutkan, proposal perancangan alat pelindung diri anti COVID untuk orang-orang di pasar tradisional. Luaran diharapkan apa? Ya tentu saja rancangan alat pelindung diri. Berarti panelis mengharapkan di akhir dari 6 bulan yang kalian rencanakan tadi itu, kalian akan menghasilkan minimal sebuah desain, drawing, gambar, ya kan? Dari alat pelindung diri tadi. Syukur-syukur ada prototipe. Tergantung sampai di mana diharapkan TKT-nya kan, tingkat siap terapan teknologi. Kalau kita harapkan TKT itu sampai hasil ada prototipe ya. Kalau memang kondisinya memungkinkan, seperti misalnya kalau ada kondisi-kondisi yang memaksa atau terlalu mahal atau apa ya kita juga pertimbangkan. Tapi kalau cuma sekedar benda yang bisa diproduksi secara cepat dan murah, kita harapkan itu sampai ke prototype. Nah, sehingga how this result will answer the research question. Jadi orang tahu apakah luaran ini memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian tadi. Itu yang mau kita harapkan didapatkan dari proses ini. Nah, apabila expected outcomes yang kalian tuliskan dalam proposal ini kita anggap cukup representatif, maka proposal ini akan kita approve. Artinya dengan demikian kalian diberikan izin untuk melakukan tugas akhir dengan riset proposal seperti itu dan boleh mendaftar KRS untuk TA. Next. Nah, yang terakhir adalah kerangka waktu, time frame. Di sini kita ingin tahu
riset yang kalian rencanakan ini akan berlangsung berapa lama berdasarkan estimasi kalian. Dan kita ingin evaluasi apakah kerangka waktu ini bisa diterima dalam artian layak nggak dia diterima sebagai sebuah tugas akhir S1. Kalau misalnya kalian membuat rancangan alat pelindung diri untuk COVID-19, waktunya 1 tahun, 2 semester. Oh, sudah pasti itu tidak terima. Kenapa? Karena TA adalah mata kuliah 1 semester. Dan kita harapkan maksimum pengerjaannya adalah 6 bulan. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti bukan TA namanya kan. Atau kebalikannya, kalian mau melanjutkan ke tingkat S3 contohnya. Kemudian kalian buat proposal disertasi. Proposal disertasi ini kalian buat kerangka waktunya 6 bulan. Wah, sudah pasti dipertanyakan ini. Kalau memang bisa 6 bulan, jangan-jangan memang skopnya terlalu rendah, terlalu sederhana, terlalu simpel, atau luarannya tidak bagus. Jadi memang kalau kita tanya berapa lama sih waktu yang acceptable, tergantung dari apa? Dari skema penelitian yang mau diharapkan. Apalagi misalnya kita sebagai seorang peneliti membuat proposal menemukan vaksin antivirus virus COVID corona gitu ya. Tapi dia waktunya 2 bulan, ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena ya kan di situ ada aktivitas pengujian. Aktivitas pengujian itu panjang tahapannya kan, pengujian terhadap apa dulu sampai terakhir pengujian klinis terhadap manusia, itu kan butuh waktu lama. Yang 2 bulan rasanya tidak mungkin dapatkan hasil yang bagus. Jadi acceptability of time frame ini juga sangat menentukan apakah proposal ini nanti akan diterima atau tidak diterima. Apakah bahkan jangan-jangan begitu sampai di meja reviewernya malah sudah tidak dibaca karena memang sudah tidak masuk akal. Nah, biasanya setelah proposal ini ditulis, itu akan dipresentasikan. Tergantung, biasanya seberapa banyak yang, kalau misalnya ada kompetisi hibah penelitian, tim komite seleksinya akan melihat berapa banyak sih orang yang masukkan proposal. Dari orang sebanyak ini kita mau ambil berapa sih? Karena misalnya dananya terbatas. Oleh karena itu, mereka hanya mengambil 10 orang untuk presentasi saja dan yang didanai cuma 2. Misalnya. Itu juga. Tapi kalau TA, semua proposal yang masuk akan dipresentasikan. Akan diuji di depan panelis. Apakah proposal itu layak atau tidak layak untuk dijadikan TA. Ya. Nah, karena tujuan kuliah terakhir kita ini adalah kalian mampu membuat, maka ini akan kesuksesan kalian dalam membuat ini akan dicek berdasarkan sebuah tugas besar. Tugas besarnya yaitu yang nanti akan dijadikan sebagai nilai UAS. Nah, jadi kita tidak ada UAS, tugas besar inilah yang harus kalian kerjakan dan kami nilai sebagai nilai UAS. Tugas besar kalian apa? Yaitu membuat proposal penelitian dengan asumsi proposal tersebut adalah proposal tugas akhir MR. Jadi anggaplah kalian sedang mau tugas akhir, terus kalian buatlah buah proposal penelitian tugas akhir yang BK-nya adalah BKMR, TKT-nya adalah TKT seperti yang kalian pernah lihat di TA-TA sebelumnya. Nah, ya. Kemudian kalian juga bisa melihat bagaimana proposal-proposal yang ada sebelum ini, kalian bisa pinjam sama kelas kalian yang sudah lulus atau yang masih TA sekarang. Pinjam dulu proposalnya, Kak, yang bagus-bagus itu. Nah, kan gitu. Jadi proposal-proposal yang sudah lolos, sudah
sudah diterima, itu bisa kalian pakai untuk kalian buat sebagai tugas TA. Ya tentu saja dengan topik yang kalian usulkan sendiri. Jangan copy paste dari proposal yang lain. Yang kalian perlu baca dari proposal sebelumnya adalah bagaimana caranya, cara menulisnya. Ya. Cara menulisnya kalian benchmark lah dari yang lain, tetapi isi atau konten dari proposal itu harus kalian buat sendiri. Salah satu yang contoh yang saya sebutkan tadi mungkin bagus itu ya. Proposal perancangan alat pelindung diri untuk orang-orang di pasar tradisional. Nah, itu boleh juga. Atau hal-hal yang seperti itu kan contoh. Jadi kontennya seperti tadi, ada landasan teori, ada metodologi, ada apa namanya tuh, time frame, ya, rencana pengerjaan proyeknya bagaimana, semuanya harus ada ya. Gitu. Jadi saya rasa inilah yang mau saya sampaikan dalam pertemuan ini. Jadi kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.